Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Maulana dengan NIM 230101 dengan asbing Kak Tersus Zulfani dari kelas PPUB kelompok 7. Di sini saya akan melakukan praktikum mata 2 yaitu tentang anatomi unggas bagian eksterior dan interior. Selamat menyaksikan. Pertama-tama yang perlu kita persiapkan yaitu alat dan bahannya. Alat bahannya yaitu 2 unggas ayam jantan dan betina, kemudian ada cutter, gunting, pisau dapur, plastik besar sebagai alas, kemudian ada sarung tangan dan juga jas lab. Pada organ eksterior terdapat beberapa bagian yaitu kepala, leher, bagian depan, dan bagian belakang. Di kepala terdapat paruh, mata, cengger, pial, dan cuping. Di bagian depan terdapat dada dan sayap. Pada bagian belakang terdapat punggung, paha, betis, cakar, dan ekor. Siapkan ayam yang sudah dipotong dan dicabuti bulunya, lalu diletakkan di atas plastik. Kemudian buka ayam dengan mengiris pada bagian bawah, kemudian bedah dada sampai terbuka. Pembedahan ayam, kita susun organ-organnya seperti
kegiatan peternakan dan pernapasan dan produksi di atas plastik seperti atas. Pertama-tama ayam memakan makanannya menggunakan paruh. Setelah masuk ke dalam paruh, pakan akan masuk ke dalam esofagus. Setelah dari esofagus langsung menuju ke crop atau tombolok. Tombolok berfungsi sebagai tempat bekerjanya amilase. Dari tombolok dia akan masuk ke proventriculus yang berfungsi sebagai tempat pengaktifan enzim pepsinogen dengan HCl. Setelah itu menuju ke gizzard atau ventriculus. Gizzard berfungsi untuk menggiling makanan. Setelah dari ventriculus akan menuju ke pankreas. Organ ini berfungsi untuk menguraikan lemak dengan bantuan enzim lipase, mengubah protein menjadi asam amino dengan bantuan enzim protease, dan mengaktifkan karbohidrat menjadi glukosa dengan bantuan enzim amilase. Setelah itu akan langsung menuju ke usus halus yang terletak dekat pankreas dan jagung. Di usus halus terdapat tiga bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di dalam usus halus ini terdapat banyak penyerapan. Setelah dari usus halus ada percabangan usus yang dinamakan sekum. Sekum adalah penghubung antara usus halus dan usus besar. Kemudian ada usus besar yang berfungsi sebagai tempat fermentasi serat kasar dan juga absorpsi air. Setelah itu akan dilanjutkan ke kloaka. Kloaka berfungsi sebagai tempat dan respirasi pertama, yaitu ada hidung. Hidung menjadi tempat keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida. Lalu dari hidung masuk ke dalam laring yang mengatur jalur masuknya udara dan makanan. Setelah laring akan masuk ke trakea. Di trakea akan terjadi jalur jalannya udara. Selanjutnya di trakea terdapat percabangan yang biasa disebut bronkus yang memisahkan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Dari bronkus terdapat banyak percabangan kecil yang dinamakan bronchioles. Bronchioles berfungsi untuk mengontrol kebutuhan udara yang masuk dan keluar. Kemudian terdapat paru-paru di bagian ujung bronchioles. Fungsi utama paru-paru yaitu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pada organ reproduksi jantan utama yaitu ada pasang testis, berfungsi untuk menghasilkan hormon kelamin jantan dan juga sperma. Selanjutnya dari testis masuk ke epididymis, berfungsi sebagai jalannya cairan sperma menuju vas deferens. Setelah dari epididymis menuju vas deferens yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pemasangan sperma sebelum disirkulasi. Selanjutnya setelah dari vas deferens menuju ke papila. Papila berfungsi sebagai alat untuk mengeluarkan sperma yang akan dimasukkan ke dalam alat populasi milik unggas betina. Pada saluran reproduksi betina pertama terdapat ovarium. Selanjutnya ada oviduk yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu infundibulum yang berfungsi menangkap sel telur yang dilepaskan oleh ovarium, lalu magnum berperan dalam pembentukan protein telur, dan yang terakhir ada isthmus. Selanjutnya di bawah oviduk ada uterus. Setelah uterus nantinya masuk ke dalam vagina. Lalu dari vagina nanti akan mengeluarkan telur lewat kloaka. Pada ayam yang saya bedah terdapat indikasi penyakit pada bagian ileum. Penyakit ini kemudian adalah penyakit necrotis enteritis. Penyebabnya adalah bakteri Clostridium perfringens. Penyakit ini banyak ditemukan pada ayam berdaging dan telur. Gejalanya adalah diare, penurunan nafsu makan, dan bahkan bisa sampai kematian. Cara mencegah penyakit ini adalah dengan memberikan vaksinasi pada ayam untuk melindungi ayam terhadap toksin dan pembersihan kandang secara rutin. Sekian sedikit penjelasan Paktum Acara 2 tentang anatomi ternak unggas
bagian eksterior dan interior. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.